diakhiri dengan bantingan adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Untuk itu teman-teman seluruh pencinta pencaksilat dimanapun berada, saat ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara mendapatkan sebuah refleks bantingan yang bagus, kemudian memaksimalkan bantingan, cara berlatih tangkapan, kemudian antisipasi terhadap bagaimana ketika kita ditangkap agar bantingan tidak terjadi dengan bagus. Kita nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya untuk kita memasuki tahapan yang lebih dalam lagi, teman-teman monggo untuk pemanasannya dimaksimalkan. Ya, tentunya untuk tahapan yang pertama jangan lupa lakukan pemanasan sebaik mungkin untuk menghindari terjadinya cedera-cedera yang tidak diinginkan. Ayo monggo pemanasan. Ya teman-teman, setelah kiranya dilakukan sebuah pemanasan yang cukup, maka dua pesilat untuk tahapan pertama saling ambil posisi berhadap-hadapan. Adapun peraga kita pada saat hari ini akan diperagakan oleh Mas Angga Gilang Patika sama Mas Ainggil Galang Patika. Monggo silahkan ambil posisi pesilat. Oke, dua pesilat. Tahapan pertama adalah dua pesilat saling berhadapan dengan posisi kuda-kuda serang. Posisi kuda-kuda, ukur lintasan dulu. Ya, arah cara mengukur lintasan seperti ini. Setelah itu lakukan gerakan tangkap tendang dengan waktu ilustrasi bisa dilakukan 1 menit sampai 1,5 menit tanpa henti. Persiapan? Mulai. Ya, lintasan dulu. Ya, bagus. Ada putar, coba berputar. Nah, putar lagi. Oke, yuk. Oke, cukup. Ya, untuk memulai tahapan yang kedua agar latihan ini tidak jenuh, upayakan untuk anak-anak usia dini maupun pra remaja bikin sebuah setengah simulasi permainan dengan memakai bola takro, yang mana tujuannya adalah biar pesilat tidak mengalami titik jenuh ataupun untuk merefresh ketegangannya menjadi sebuah keceriaan baru untuk memulai aktivitas selanjutnya. Ilustrasinya seperti ini, Mas Riko. Lakukan gerakan semi permainan ini dengan memakai jumlah yang tidak terbatas. Teman-teman bisa aplikasikan 2 ataupun sampai 3 menit dengan model tidak ada pergerakan kaki. Ya, setelah melakukan gerakan hanya menangkap bola, sekarang diimbangi dengan pergeseran kaki. Ilustrasinya seperti ini. Pergeseran kakinya. Pergeseran kakinya. Ya, bola diupayakan tepat di ulu hati. Ya, bagus. Ini teman-teman bisa diilustrasikan 2 menit sampai 3 menit dengan gerakan pola seperti ini. Hanya geser sambil menangkap bola. Diupayakan bola tepat sasaran di ulu hati. Jadi ilustrasinya adalah ilustrasi sebuah tendangan. Ya, setelah upaya menangkap bola sambil ada perpindahan kaki, gerakan stimulasi permainan yang ketiga adalah gerakan menangkap bola kemudian dengan memindahkan kaki sambil kombinasi
gaitan ataupun gantolan di posisi kaki. Ilustrasinya adalah seperti ini. Yo. Ya, ilustrasinya adalah seperti ini. Ini bisa dilakukan 2 ataupun sampai 3 menit. Stimulasi latihan tangkapan sambil di dalamnya ada kaidah-kaidah permainan sekaligus upaya-upaya pembentukan refleks tangkap, banting, dan seterusnya. Ya, selanjutnya setelah gerakan tangkap semi permainan, stimulasi bermain tangkap bola dan lain-lain, untuk selanjutnya adalah upayakan lakukan gerakan kosongan ataupun gerakan bayangan. Artinya adalah pesilat membayangkan lawan tapi tidak ada lawan, seakan-akan gerak peragaan jurus bantingan tapi kosongan. Ilustrasinya adalah seperti ini. Ini akan diperagakan oleh teman kita yaitu Mas Riko Yoga Pratama, kemudian sama Mas Aigit Galang Fateka. Ya, monggo. Ilustrasi gerakan semacam ini tetap kita pakai durasi waktu antara 2 sampai 3 menit, yaitu gerakan kosongan. Gerakan kosongan, gerakan tanpa lawan, mengupayakan sebuah gerak refleks tangkap banting. Dilakukan selama 2 ataupun 3 menit. Gerakan kosongan tadi ataupun gerakan bayangan tadi, bisa persiapkan ban luar mobil. Kita nanti akan berlatih untuk membentuk power untuk reaksi ketika menangkap habis itu banting. Adapun peraganya nanti akan seperti ini. Coba pegang dulu. Ya, oke, jangan-jangan dulu. Gerakan ini nanti bisa dilakukan 1 menit ataupun maksimal 1,5 menit. Oke, gerakannya ilustrasinya seperti ini. Persiapan, monggo dilakukan. Lakukan gerakan mengangkat ban kemudian memutarkan seperti ini sebanyak 1,5 menit. Oke, setelah ilustrasi kita tadi latihan power dengan menggunakan ban, untuk selanjutnya nanti akan ada aksi reaksi yang mana 1, 2, 3 dibanting, demikian dan seterusnya. Ilustrasinya adalah seperti ini. Coba diperagakan Mas Sigit, Mas Aga. Persiapan. Oke, langsung ambil posisi. Mulai. Ini lakukan secara berulang-ulang. Adapun waktunya adalah relatif. Waktunya relatif, bisa dilakukan 3 menit dengan gerakan-gerakan seperti ini, dilakukan secara berulang-ulang. Coba satu kali lagi Mas Aga ya, sama Mas Sigit ya. Ya, kita akan ambil video lambatnya bagaimana ilustrasi ketika posisi lawan ditangkap kemudian sekaligus jatuhannya. Ini akan diperagakan oleh Mas Riko sama Mas Angga. Mas Riko yang nendang ya, Mas Angga yang nangkap sekaligus bantingnya. Ya, oke, persiapan. Monggo lakukan secara improv, Angga. Nah, ulangi. Gerakan pelan saja ya, gerakan lintasan. Jadi proses masuknya seperti ini, ditangkap dulu, Angga nangkap dulu. Persiapan. Yo. Oke. Ya, ini nanti akan diperagakan pelan dulu ya, tangkap, habis tangkap posisi masuknya kaki seperti apa? 2. Ulangi, coba diulangi. Pakai hitungan ya, hitungan 1, tendang, tangkap, habis itu banting. Biar mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi ilustrasinya seperti ini. Persiapan. 1, 2,
ulasan bagaimana memaksimalkan tangkapan untuk selanjutnya power dan lain-lain dalam bantingan dalam pencaksilat. Yang tidak kalah pentingnya di sini nanti kita juga akan bahas bagaimana antisipasi kita agar kita tidak terbanting. Oke, ya demikian kita akan bikin sebuah antisipasi bagaimana ketika posisi kaki kita ditangkap, bagaimana kita menghindar dari bantingan tersebut. Ya, Riko yang rendah, 1. Ya, oke. Lihat, upayakan seperti ini. Ketika terjadi kaki tangkapan, upayakan lawan tidak bisa mendekat dengan cara posisi seperti ini. Tangan menekan bagian pundak lawan agar lawan tidak masuk ke dalam. Kemudian tangan yang satunya antisipasi untuk pergerakan lawan terhadap posisi gantolan kakinya dan lain-lain. Coba diambil secara ulangan ya. Persiapan? Yuk mulai. Nah ini diupayakan. Jarak jangan sampai ya. Untuk yang mau dibanting, upayakan posisi tangannya seperti ini sambil tangan yang satunya persiapan melihat pergerakan kaki. Coba, ya, kaki. Nah, oke. Coba diambil lagi, persiapan. Yuk, ya, oke. Ayo, kakinya coba digerak-gerakan. Nah, oke, cukup. Persiapan, yuk. Nah, lakukan gerakan seperti ini yang mana adalah tujuannya adalah agar lawan yang menendang tidak bisa masuk ke dalam ataupun tidak bisa merampat ke dalam. Gerakan ini dalam pencaksilat adalah disebut gerakan blok terhadap tendangan agar tidak bisa dibanting. Namun demikian, dalam sebuah pencaksilat masih ada gerakan rangkaian berikutnya, yaitu bagaimana kita akan membongkar blok, kemudian bagaimana kita akan ditangkap, ganti kita gunting dan lain-lain, yang mana itu akan kita bahas pada konten yang akan datang. Salam olahraga, salam pencaksilat, Hello Silat. Tepuk tangan buat Hello Silat dan